Dengan demikian jelas bahwa manusia terang adalah manusia yang berjuang hidup berdasarkan nilai-nilai Injili, yaitu belas kasih, solider, pengharapan, keadilan, menghormati sesama manusia, kejujuran, kerendahan hati, serta merawat kelestarian lingkungan alam semesta. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 8 Februari, hari Minggu, Pekan Biasa yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon, terangilah hati kami agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu Pekan Biasa yang kelima. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan misi perutusan kita. Dan seruan Yesus sangat jelas, "Kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia." Seruan Yesus ini menegaskan bahwa kita ini dilibatkan oleh Allah dalam melaksanakan karya penyelamatannya dengan mengundang kita menjadi manusia terang. Sebagai manusia terang, Tuhan mengharapkan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesaya dalam bacaan yang pertama menerangkan sifat manusia terang itu. Manusia terang adalah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam relasi sosial kemasyarakatan, orang tidak melakukan fitnah dan penindasan terhadap orang lain, tetapi secara sukarela membagi makanannya bagi yang lapar dan miskin, memberikan pakaian bagi yang telanjang, berlaku benar, tulus, adil, dan jujur terhadap sesama.
Sedangkan dalam bidang perayaan keagamaan, orang itu ikut aktif melakukan perayaan liturgi sakramental serta doa yang tulus. Inilah tanda bahwa iman seseorang itu hidup. Iman yang hidup menurut Rasul Paulus agar kita tidak menyombongkan diri. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sebagai orang beriman, kita bergantung pada hikmat Allah dan mengembalikan semua prestasi dan kebaikan itu kepada Tuhan Allah kita. Dengan demikian jelas bahwa manusia terang adalah manusia yang berjuang hidup berdasarkan nilai-nilai Injili, yaitu belas kasih, solider, pengharapan, keadilan, menghormati sesama manusia, kejujuran, kerendahan hati, serta merawat kelestarian lingkungan alam semesta. Itulah kualitas hidup yang mesti dimiliki dan dipraktekkan oleh kita semua murid-murid Kristus. Berbekal praktek hidup atas dasar nilai-nilai Injili itu, kita mampu menjadi garam dunia. Maka seruan garamilah dunia Nusantara ini dengan hidup atas dasar nilai-nilai Injili harus diwartakan dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu tidak dipungkiri bahwa ada juga pengaruh-pengaruh kuasa dosa dan jahat dalam diri dan masyarakat kita. Manusia seperti itu adalah manusia yang sedang hidup dalam kegelapan. Dialah anak-anak kegelapan. Perilaku dan perbuatannya membawa perpecahan. Manusia seperti itu tidak mau membangun perdamaian, berlaku tidak adil terhadap sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan minggu ini menuntun kita untuk memilih dan memutuskan menjadi manusia terang. Kita menolak wawasan hidup yang membawa kegelapan dalam masyarakat bangsa kita. Maka, garamilah bumi Nusantara tercinta ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena di tangan-tangan manusia terang ini, kita semua murid-murid Kristus, bangsa kita akan terus membangun dirinya menjadi negara yang mensejahterakan warganya. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi terang, garam dalam kehidupan kita. Makhluk semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya,
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.